Salam sejahtera, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus melanjutkan pemikiran kita. Dan kita akan melihat bagaimana bahasa dalam Alkitab. Ini menjadi menarik khususnya dalam kaitan kita ketika kita seringkali mempersoalkan bahasa atau sebutan panggilan Allah lah tidak boleh. Atau Yesus juga tidak boleh, harus Yesua dan seterusnya. Saudara, ini menjadi satu penting karena saya khawatir ketika tugas penginjilan justru terabaikan karena menghabiskan banyak energi dan waktu untuk keributan-keributan yang tidak perlu. Ya, bahkan itu sempat ke pengadilan, gugat-menggugat dan seterusnya. Coba kita lihat Yesaya 45, Yesaya 45 23 sampai 25. Yesaya 45 23 sampai 25 demikian firman Tuhan. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi perlu untuk kita menyadari dengan utuh bagaimana sebetulnya Alkitab sudah mengatakan bahwa semua orang akan menyembah Tuhan dalam segala bahasa. Karena itu tidak ada satupun bahasa milik manusia, milik sebuah bangsa, milik semua agama. Bahasa adalah milik Tuhan Sang Pencipta. Mempersatukan orang dari kepelbagaian dan multibahasa untuk bisa mengerti satu bahasa oleh kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Tetapi kemudian membubarkan satu bahasa manusia yang membuat manusia ponga di atas bumi dalam semangat membangun menara Babel. Tuhan juga yang melakukannya. Tuhan berkuasa menyatukan bahasa maupun memisahkan bahasa. Dan Yesaya berkata bahwa semua orang akan bertekuk lutut dan memuji Dia, mengaku kepadanya, dan akan berkata dan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, jadi seluruh bahasa milik Tuhan, itu kita sudah bicarakan. Maka kalau seluruh bahasa adalah miliknya, bagaimana kita bisa memilah-milah dan menggugat ini nggak boleh, itu nggak boleh? Saudara-saudara, satu bahasa memang bisa punya arti bagus pada satu suku, tidak pada suku yang lain. Ya, ada orang bilang katanya jangan sebut Yesus karena dalam bahasa ini artinya ini, elek gitu ya. Loh, kok jadi ke dalam bahasa apa? Yunani artinya Yesus apa? Kan itu yang jadi penting. Itu kan bahasa Yunani pemakaiannya. Dalam bahasa Ibraninya Yesua. Dalam bahasa Yunaninya Yesus. Dalam bahasa Ibraninya Mesias. Dalam bahasa Yunaninya Kristus. Ya, kalau saudara mau marah, marahlah sama para rasul itu. Kok ganti-ganti nama? Kan begitu toh? Iya kan? Ini penting. Supaya kita memahami itu dengan jelas dulu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, harus ada bagian yang kita pahami dengan penuh. Allah itu lintas bahasa, karena Dia sang pemiliknya. Maka pertama kita bicara dulu Allah berdaulat atas bahasa, karena bahasa adalah milik Allah. Dia yang menciptakan bahasa. Ya, dengan berbagai caranya yang unik, termasuk dalam membubarkan manusia lewat kekacauan bahasa. Sehingga akhirnya ada multi bahasa, banyak bahasa. Dia mempunyai bahasa, dia yang membuatnya, dia yang mengaturnya dalam proses pergumulan sosiologi, antropologi tiap suku, tiap bangsa di tempat di mana mereka ada. Sehingga tiap bahasa mempunyai keunikan pada dirinya, itu kekayaan. Ya, di sini kita bisa belajar tentang bahasa misalnya, bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sehingga di dalam tiap konteks Allah berkarya. Dalam tiap konteks dia menyatakan apa yang ingin dinyatakannya. Ini menjadi sangat perlu untuk kita sadari bahwa bahasa adalah milik Allah. Yang kedua, bahasa adalah alat memuji Allah. Maka segala bahasa bisa dipakai untuk memuji Allah. Sehingga segala bahasa orang berelasi dengan Allah. Ya, jangan paksakan orang lain yang tidak mengerti bahasa Inggris misalnya harus berdoa bahasa Inggris atau menyebut Tuhan dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Jangan paksakan orang tidak mengerti Ibrani, harus belajar Ibrani di kampung di Papua atau di pedalaman Tanah Batak sana atau di Jambi sana. Betapa sengitnya saudara, siapa saudara mau memaksakan itu? Bahasa milik Tuhan. Tuhan taruh untuk semua orang bersumpah setia kepadanya dalam segala bahasa. Sehingga tidak ada yang bisa tidak menyapa dia. Semua tahu dan harus tahu. Ini menjadi perlu.
Oleh karena itulah di dalam bagian seperti ini, saudara, kalau segala bahasa milik dia disapa dalam berbagai hal, tentu dia tahu. Nah, ini saya pakai lagi untuk mengingatkan, misalnya ada orang bilang, nama emang bisa diganti-ganti. Oke, nama saya Bigman Sirait. Kalau kami panggil Agus, pasti saya nggak ngeliat. Itu betul sekali. Karena saya Bigman Sirait yang manusia terbatas. Saya bukan pemilik bahasa dan saya tidak tahu segala bahasa. Sehingga saya akan bingung kalau disapa begitu. Tetapi Allah, dia pemilik bahasa, dia tahu segala bahasa. Bagaimana dia bisa bingung seperti saya bingung? Kan lucu sekali. Membuat Allah seperti itu, analogi seperti itu adalah sebuah pembodohan dan penghinaan kepada kemahaan Allah. Kecuali Allah itu memang terbatas. Tidak mengerti bahasa. Kan jadi gawat kita. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kata Yahweh, kata Allah, silakan saja pakai. Itulah hakikat diri secara teologis yang sudah kita bicarakan kemarin. Tetapi secara linguistik atau juga kita belajar bagaimana itu nama ya di dalam pemahaman orang Israel adalah bicara personal pribadi seseorang. Secara bahasa dia dicapa dalam berbagai bahasa, dia tahu. Wong kita diam saja nggak bisa ngomong, Roh Kudus pimpin kita doa bisa kok. Apalagi cuma dia mengerti arti Allah itu apa. Saudara-saudara, saya pikir kenaifan ataupun hal-hal yang menyedihkan gereja seperti ini harus diberhentikan. Semua orang Kristen harus mau berpikir dengan serius supaya bisa memikirkan yang lain yang patut untuk dikerjakan. Ya, ini menjadi sangat perlu. Ya, kalau kita mau memelihara kesucian Allah itu, ya, kita ribut namanya, tapi kita ribut pula satu dengan yang lainnya. Tapi katanya suci, ini juga lucu ya. Jadi saya pikir ada bagian-bagian yang mesti kita aktual begitu. Antara kata dan kenyataannya sejalan. Nah, karena itulah kita berbalik lagi untuk memikirkan bagaimana kebenaran itu menjadi kebenaran yang luar biasa. Bahasa adalah milik dia, seluruh bangsa akan menyembah dia dalam segala bahasa. Dia ngerti bahasa apapun. Ya. Bahkan ketika kau tidak berbahasa atau tidak mengucap, dia ngerti. Ingat kasus Hana di dalam Alkitab. Hana berdoa. Tapi waktu Hana berdoa, Imam Eli nggak ngerti. Karena saking hancurnya hati Hana, dia berdoa seperti orang komat kamit, berantakan semuanya. Imam, dan sekali lagi Imam Eli nggak ngerti. Apakah Allah ngerti? Ngerti. Dan dia mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Ingat itu. Jadi kalau Allah bergantung kepada spelling daripada grammatical bahasa kita atau sebutan nama, waduh, itu Allah apa bukan ya? Saudara-saudara, saya pikir ini perlu untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Allah itu dipanggil dalam 3, Yahweh, Adonai, Elohim. Bergantian ditempelkan pada dirinya. Ya. Kan sama kalau kita bilang, oh namanya Yahweh jadi nggak boleh diganti nama lain. Kalau Tuhan itu kan hakikat Tuhan diri. Hakikat seperti manusia, itu Tuhannya. Bigman Sirait itu namanya. Yahweh namanya. Adonai atau Elohim itu hakikatnya. Saya sih gampang saja menjawab. Kalau kita bilang Tuhan, Elohim, Tuhan yang mana? Tuhannya orang agama A, Tuhannya agama B, Tuhannya agama C, dewa agama D, yang mana? Ntar semua pada ngelihat dong ya. Pada bingung nanti. Ya. Sehingga hanya kalau mau berdoa, saudara nggak boleh berdoa Tuhan saja. Saudara juga nggak boleh berdoa Adonai saja, karena Tuhan banyak Adonai, seperti Alkitab memberi ilah-ilah kan begitu ya, huruf kecil. Jadi saudara mesti berdoa ya Tuhan Yahweh, ya pokoknya sebutlah Yahwehnya kan begitu kan. Kalau nggak ngerti dong Tuhan nanti. Tapi kalau sampai karena itu dia ngerti, makin bingung lagi. Ternyata Tuhan terbatas juga ya. Yang kedua dia ngerti Yahweh namanya. Lalu kita berdoa bahasa Indonesia. Kira-kira Tuhan ngerti bahasa Indonesia apa enggak ya? Jangan-jangan Tuhan cuma ngerti bahasa Ibrani. Karena Yahweh kan bahasa Ibrani. Iya toh? Tapi kalau saudara bilang, oh Tuhan ngerti semua bahasa. Kenapa kau ributkan namanya? Simpel-simpel aja ya. Saya pikir ini tidak perlu untuk IQ kita 500 ngerti itu, bukan. Yang penting kan sebuah kerendahan hati dalam bersikap. Saya pikir yang jadi perlu untuk kita memahami dengan jernih dulu kasusnya. Ya. Sehingga tidak perlu ada ketegangan yang memang tidak perlu. Jadi kalau dia mengerti semua bahasa ketika kita berdoa, masa dia tidak mengerti semua bahasa ketika namanya disapa? Dan nama bagi dia bukan sebuah panggilan yang kalau salah dipanggil dia nggak ngerti. Tolong perhatikan yang maha.
yang hebat, yang luar biasa. Ya. Aspek berikut yang perlu kita lihat, contoh yang dikatakan Paulus, saudara. Ketika dalam Korintus 13 yang di dalam 1 Korintus pasal 8, dia berbicara tentang makanan berhala. Paulus mengatakan kalimat apa? Tidak ada makanan berhala. Ya, ilah-ilah itu yang mengaku itu makanan berhala yang untuk ilah-ilah. Tidak ada, semua makanan milik Allah. Itu bagus sekali, memang betul. Orang bilang ini keris isi, keris setan. Tidak ada keris setan, semua keris milik Allah. Tapi bisa diisi dengan kekuatan setan oleh yang percaya kepada kesetan-setan itu. Makanya jangan orang percaya berbeda keris itu. Kan mesti lihat konteks kan. Jadi jangan dipukul rata. Cuma semua banyak sekali orang menduplikasi, mengilahkan yang tidak ada, penting. Sehingga membuat Tuhan menjadi murka. Makanya dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Apalagi menyebut dan menyembahnya, Tuhan akan murka. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bagaimana kita memainkan peran kita dalam hidup keimanan kita. Sehingga semua itu bisa bergolak dan berjalan dalam perjalanan iman yang tepat, yang jelas. Nah inilah yang harus kita lakoni, inilah yang harus kita jalani. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh seluruh bangsa bisa belajar untuk mengerti kehendak Allah yang hadir dan hidup itu. Kalau Allah, dia tidak perlu belajar untuk mengenali suara orang. Karena dia maha. Dia tidak perlu belajar untuk coba-coba cari tahu orang menyapanya dengan nama apa. Karena dia Allah yang hidup, yang berkasa, yang luar biasa. Kecuali saudara memahami Allah itu terbatas. Sehingga kalau nama lain dia nggak ngerti. Ya lain lagi judulnya sih. Memang perlu tuh nama jadinya kan begitu ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, mari kita belajar dalam perspektif yang tepat. Kalau misalnya kita berbicara tentang Allah, marilah kita berdiskusi tentang Allah. Hakikat Allah itu seperti apa? Jangan tempelkan pada diri kita, samakan. Kalau Alkitab bilang kan telinganya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang. Emangnya tangan Tuhan sepanjang apa? Emangnya telinganya setajam apa? Sampai kita ngomong di sini dia bisa dengar jarak jauh di sana misalnya. Tangannya sepanjang apa sampai bisa molor ke Amerika, molor ke Jepang, molor ke Indonesia misalnya. Itu kan bahasa-bahasa personifikasi dari kita kan. Keterbatasan bahasa kita untuk mewujudkan Allah yang roh itu kan. Jadi kalau begitu saja kita memproporsifikasikan kehadirannya supaya kita bisa membayangkan dengan utuh. Lagi mau bicara namanya. Aduh, bukankah mengerikan kalau kita membatasinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir inilah pergumulan-pergumulan serius yang perlu dipelajari, dipahami oleh gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi gereja yang bersatu padu, bahu-membahu untuk memajukan pelayanan demi puji, hormat, nama Tuhan. Kita boleh menjadi gereja yang kuat, gereja yang solid. Ini perlu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan keimanan kita. Membuat kita makin memahami betapa Allah kita adalah pencipta langit bumi, pencipta segala bahasa, dan dialah pemilik satu-satunya. Tidak ada orang siapapun bisa mengklaim bahasa sebagai milik kelompoknya. Sekalipun agama akan melakukannya. Agama lain melakukan itu. Tapi sayangnya agama Kristen ikut-ikutan di situ. Nah itu yang bikin kita aneh lagi. Ya, jadi saya pikir ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita bahas bersama-sama. Memahami secara sempit Alkitab akan menimbulkan kengerian-kengerian kebahayaan. Itulah pentingnya untuk menjadi perlu untuk kita perhatikan bersama. Sehingga dengan meneliti dari mulai Kejadian, Keluaran sampai kepada Wahyu, memperhatikan sudut demi sudut, memahami isi demi isi, maka kita akan menemukan kebenaran yang seutuhnya, kebenaran yang sejati, kebenaran yang semestinya kita pahami menjadi kebenaran. Jadi kita tidak akan membuang-buang waktu. Kita tidak akan membuang-buang energi bagaimana melayani Tuhan yang hidup itu. Saya pikir inilah perlu. Bagaimana kita mengemban tugas itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahasa adalah untuk kemuliaan Allah. Seluruh bahasa harus dipersembahkan kepada Allah. Karena itu jangan ada satu orang pun kita yang menggugat dan berkata bahasa ini tidak boleh, sebutan ini tidak boleh. Hak siapa? Emang punya siapa itu? Ya. Emang ada orang pemilik bahasa sehingga mematenkan bahasanya? Sebaliknya siapa yang punya hak tidak boleh menyebut Allah seperti ini? Emang dia wakil Allah?
Dan kalau Allah sampai terbentur dengan nama panggilan baru dia ngerti, maka sangat menakutkan berapa ratus ribu bahasa yang ada di kolong langit ini. Saya khawatir Tuhan bingung nanti dengan semua bahasa, apalagi bahasa-bahasa suku. Apakah begitu? Kan tidak jelas. Jelas itu harus dipahami. Nah oleh karena itulah saudara, kalau saudara berpengalaman melihat orang-orang misi yang masuk ke pedesaan, ke pedalaman, ya di Afrika, di Brazil sana atau termasuk di Indonesia, bahasa-bahasa suku yang kita dengar aja bingung. Mereka belajar terus menyapa Tuhan dengan akhirnya bahasa yang mereka pakai, ya pasti mula-mula dipakai untuk berhala juga itu. Semua ingat tadi, apa seperti yang saya bilang sebelumnya. Semua kita ini sebelum jadi Kristen ya berhala. Semua agama, suku, semua bahasa itu menampung ya hakikat itu dalam berhala. Sampai kemudian belajar menyapa dan mengenal secara tepat. Kalau gitu rubuhkanlah semuanya itu. Ini kan jadi rawan loh. Ya. Itu yang perlu untuk kita mengerti, itu yang perlu untuk kita pahami. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah sebetulnya bagaimana kita bisa mengerti dengan penuh, bagaimana kita bisa mengerti dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Maka di dalam Alkitab pemakaian Yahweh, Elohim, Adonai bisa muncul dua, bisa muncul salah satu. Adonai Yahweh atau Elohim Yahweh, Yahweh Elohim dan seterusnya. Tapi bisa Elohim muncul sendiri, Adonai muncul sendiri dan tidak jadi masalah. Karena memang ketiganya punya nama yang sama. Bisa Yahweh muncul sendiri. Ya. Karena ketiganya punya hakikat yang sama. Kenapa sebut Adonai? Kenapa ada Elohim? Ntar malah tambah bingung lagi, yang mana yang benar nih? Ya Adonai apa Elohim? Saudara, ributkanlah maka pusinglah. Karena memang tidak perlu. Kan begitu. Oleh karena itu memahami hakikat bahwa Bapa seluruh bahasa ya dikatakan oleh Tuhan bertekuk lutut di hadapan Dia dan semua orang bersumpah setia dengan segala bahasa karena Dialah Allah yang besar. Dialah yang menyatakan kebenaran itu. Dialah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat dan apapun yang dikatakannya tidak bisa ditarik. Semua akan bertekuk lutut kepadanya, memujinya dalam segala bahasa. Dan mereka akan mengakui keadilan, kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Dialah Tuhan yang luar biasa. Dan bagaimana umat, orang percaya, akan menerima berkatnya yang limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Siapkah saudara untuk melakonkan itu dalam hidup ini? Itu penting. Mainkan peran itu, jalankan tugas itu. Itulah emban tugas yang harus kita gerakkan di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bergairah akan kasih Allah yang luar biasa itu. Mari kita bergairah akan nama Allah yang bisa disapa itu. Karena itu adalah bahasa miliknya. Tidak ada satu orang bisa monopoli itu dan tidak ada satu orang bisa melarang itu. Kecuali memang dia merasa wakil Allah yang legal. Kecuali memang dia menjadi satu-satunya tafsir terhadap kebenaran itu. Tetapi marilah kita kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Lihatlah dan perhatikanlah seluruhnya. Maka kita akan menemukan kebenaran yang utuh. Tidak sepotong dan sekedar selera diri. Kan itu penting, bukan? Jadi tidak asumsi-asumsi yang kita munculkan, lalu kita rekonstruksi, lalu kita masukkan ke dalam pemahaman kita akan Allah. Ya, kasus-kasusnya banyak. Seperti yang saya bilang, Hana, komat kami, Tuhan juga ngerti. Apalagi kalau soal Allah atau Yahweh, masa dia nggak ngerti? Iya kan? Ada banyak sekali hal-hal yang di dalam Alkitab kita lihat dan kita perhatikan dengan jeli, dengan sungguh-sungguh. Orang-orang Israel berteriak Yahweh, Yahweh. Tapi Allah tidak bergeming terhadap mereka. Karena dosa-dosa mereka terlalu banyak dan dia berkata, tanganku kurang pendek menolongmu. Ya. Tetapi dosa-dosamu yang membuat aku membalikkan wajahku. Membelakangi engkau. Menarik. Dosa yang menjadi persoalan kita, problem kita. Dosa yang membuat Allah menutup telinganya terhadap kita. Dosa yang membuat dia tidak mau untuk memperhatikan apa yang kita katakan.
Tapi kalau cuma mau bicara nama, saudara-saudaraku, Allah adalah penguasa segala sesuatu, pemilik sesuatu. Pasti dia tahu semua. Bahkan kalau sebaliknya kita katakan ada yang dia nggak tahu, itulah yang paling gawat dalam kekristenan. Jadi segala sesuatu bahasa diciptakan oleh dia, iya. Segala bahasa milik dia, iya. Segala bahasa dimengerti olehnya, pasti. Kalau begitu, bolehkah saya menyebut Yahweh itu dengan Allah? Mengapa tidak? Allah itu padanannya God. Ya kan? Lalu dalam bahasa yang lainnya banyak lagi. Jubata di Jaya sana, Debata di tanah Batak sana. Ya, dan yang lain-lainnya. Oh, nggak apa-apa, nggak tahu dulu kan begini-begini. Jangan bilang nggak tahu, saya juga ngerti. Ingat sebelum kita mengenal apapun, menyembah apapun, semua kita menyebut nama berhala itu. Ya. Jadi itu mesti kita sebut, kita perhatikan. Ini yang perlu. Sehingga dengan demikian kita bisa memerhatikan dengan baik-baik. Bagaimana menempatkan itu dengan tepat dalam seluruh kerangka pikir proses perkembangan manusia. Kalau kita lihat dari Kejadian terus ada Kain, ya kan? Ada Habel mati, turun Set sampai ke Nuh. Tapi sebaliknya semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Pada waktu itu mereka dikatakan pertama kali menyebut nama Allah. Memanggil nama Allah. Bukan berarti Allah baru ada namanya. Ya, karena kemampuan beragama, kemampuan bertuhan, memahami Tuhan ada pada diri tiap manusia Tuhan taruh. Orang-orang yang diperkenannya bisa mengenalnya dengan cepat, dengan jeli. Yang tidak ya salah lah. Dan tidak mau percaya. Kan itu saja sebetulnya, toh? Ya. Dia mengerti segala bahasa. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang luar biasa. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memikirkan inilah menjadi perlu dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi membingungkan, menjadi aneh dalam sikap hidup dan kesungguhan kita. Saya pikir ini perlu menjadi pergumulan untuk tiap kita. Bagaimana kita mampu menempatkan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan pengabdian. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Camkan, pikirkan itu dalam kehidupan. Nikmati itu dalam keseharian saudara. Supaya saudara terus bisa maju untuk melayani dia. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah kita yang besar itu. Allah kita yang hidup itu. Allah kita yang ajaib itu. Mari camkan. Mari pikirkan. Mari lakoni. Sehingga kita bisa menjalani hari-hari berkemenangan. Hari-hari yang menyenangkan Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu. Sehingga dengan demikian nilai hidup kita menjadi tinggi. Dan hidup kita menjadi sangat bergairah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ingatlah. Segala bahasa milik Allah. Dan segala bangsa akan menyembah dia. Dalam berbagai-bagai bahasa. Ia mengerti semua. Tak ada yang dia mengerti. Karena dia Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Biarlah kita menaklukkan diri kita. Dia yang berkuasa memakai bahasa untuk mempersatukan orang. Ingat di hari Pentakosta. Bahasa berbeda dia buat satu. Tapi dia memecahkan bahasa dari satu menjadi banyak. Itu dalam peristiwa Babel. Menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Untuk kita melihat bagian hari-hari kita. Dan menjalaninya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Tuhan menolong kita dalam pengenalan akan dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang tak terbilang. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu, mampukan kami berjalan di jalan-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan kami yang besar yang ajaib itu. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.